Cerita dimulai Shin Hyuk membawa Seon ke rumah sakit. Shin Hyuk melihat garis di kepala Seon masih ada. Itu tandanya Seon masih bisa selamat. Han tanya ngapain sih malam-malam ke sekolah? Shin Hyuk jawab dia ditelepon oleh Seon untuk datang ke sekolah dan bilang kalau ini bukan bundir. Di kantor sekolah terjadi keributan antar guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah menyalahkan Seon kalau mau mati itu janganlah di sekolah. Hal itulah membuat guru lain emosi kepada kepala sekolah. Ditambah lagi guru sastra tidak masuk lagi karena kasus kemarin. Setelah suasana udah aman, seorang guru bertanya kepada guru Kim tanggal berapa dia lamaran. Kim jawab kalau dia batal lamaran. Hal itu membuat suasana jadi canggung. Shin Hyuk naik ke atas sekolah sambil mencari bukti yang ada. Lalu datang teman Seon. Dia bilang kalau Seon bukan anak manja dan lemah. Bundir itu terdengar konyol olehnya. Guru Kim melihat ada kacamata di meja dia. Dia coba tanya sama guru Lee kacamata siapa ini. Karena tidak tahu juga guru Lee bilang ini sudah jadi kacamata guru Kim. Ketika guru Kim pakai kacamata dia termangu melihat garis merah di kepala guru-guru lain. Ditambah termangu lagi dia melihat banyak sekali garis merah di kepala Han yang baru datang. Kedatangan Han menemui guru Lee. Dia bertanya di mana murid cowok yang berfoto sama Seon sebelum kejadian. Han pun tanya sama Jiwon apa yang kalian lakukan sebelum kejadian. Jiwon jawab kalau dia sama Seon sehabis foto. Dia sendiri bilang kalau dia mau ke sekolah, disitulah dia berpisah. Tidak tahu ngapain lagi Han coba lihat CCTV di mana Sun berfoto. Han melihat orang berjaket mengambil tas dari Seon. Han perhatikan terus kemana orang itu jalan. Han pun tidak melihat apa-apa lagi ketika orang itu masuk ke tempat gelap. Di sisi Kim yang lagi makan bersama adiknya dan suaminya, Kim melihat garis di kepala adiknya melengkung satu ke arah suaminya. Tapi suaminya adiknya mempunyai garis merah yang begitu banyak. Ketika Kim dan suami adiknya di lift, Kim melihat satu garis di kepala iparnya itu melengkung pas di lantai 4. Ditambah lagi iparnya salah pencet tombol lantai 4 padahal adiknya di lantai 10. Keesokan harinya Kim dan adiknya yang baru sampai di pintu apartemennya, dia melihat ada kotak paket. Setelah dilihat alamatnya, ternyata paket itu alamatnya di lantai 4. Karena Kim penasaran, dia sendiri yang mengantar paket itu ke lantai 4. Ternyata guru sastra melakukan bundir karena merasa malu. Han yang lagi periksa TKP, dia bilang kalau dia tidak mati di sini. Dia merasa kalau ada dalang dari semua ini. 가 발견되는 게 말이 되냐? 학교에 사진이 오고 차가 주차장 한복판에 이렇게 대놓고 서 있는데 3일 뒤에 Ketika pulang sekolah, Shin Hyuk dijemput oleh Han. Di jalan Han tanya tentang Seon yang malam-malam ke sekolah. Han percaya sama Shin Hyuk kalau Seon tidak mungkin melakukan bundir. Shin Hyuk bilang cari kacamata yang dipakai oleh Seon. Merasa aneh, Han tanya apa hubungannya kacamata sama Seon. Shin Hyuk bilang temukan kacamatanya dulu baru dia kasih tahu. 뭘 말해준다는 거야? Di sisi Kim yang melihat iparnya, dia mengikutinya dengan taksi. Ternyata iparnya lagi bertemu sama wanita di lantai 4 tersebut. Terlihat iparnya membelikan kalung buat wanita itu. Kim coba telepon iparnya tapi tidak diangkat. Ketika iparnya sudah dalam kamar, iparnya buka pintu karena ada yang mengetuk. Setelah dibuka, si ipar kaget melihat Kim. Si ipar berusaha beri penjelasan dan minta maaf kepada Kim. Dia berjanji kalau dia akan mengakhiri ini semua. Dia besok akan pulang ke tempat adiknya. Kim bilang cepat akhiri ini semua dan dia pun pergi. Keesokan paginya Kim melihat adiknya yang menabrakkan mobilnya sendiri ke mobil orang lain. Kim coba tenangkan adiknya.
Lalu datang iparnya yang aneh, si ipar malah tanya ke ada wanita yang ditabrak oleh adiknya Kim. Melihat hal itu Kim punya emosi dan bertanya, apakah kau manusia? Ketika Kim sudah emosi adiknya menghentikan Kim. Lalu si adik bilang kalau wanita tadi adalah istrinya. Disinilah plot twistnya. Ternyata adiknya Kim adalah simpanan dari iparnya itu, sungguh di luar nalar. Di sisi Han yang penasaran, dia mencari kacamata yang dipakai oleh Seon di kamarnya. Di sisi Shin Hyuk yang jalan pulang ke rumah. Dia foto loker di sebuah penginapan. Ketika Shin Hyuk pergi terlihat kertas loker tersebut disobek oleh seseorang. Pas sampai rumah Han panggil Shin Hyuk. Lalu Han perlihatkan buku diari Seon kepada Shin Hyuk dan bertanya kacamata yang pakai Seon apa yang dia lihat pakai kacamata itu. Dengan tegas Shin Hyuk bilang bisa melihat S-line. S-line. We're connected to